Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa fid dharain amin ya rabbal alamin. Salatut tasbih. Pada kesempatan pagi hari ini saya ingin mengingatkan untuk diri saya dan juga seluruh keluarga besar. Sekali lagi kita masih punya waktu di bulan suci Ramadan ini untuk melaksanakan salah satu sholat sunat, salah satu sholat sunnah yang sangat besar manfaatnya ini. Di antaranya keutamaan sholat sunat tasbih sesuai dengan hadis Nabi kita Muhammad SAW, yang mana di dalam hadis tersebut Rasulullah SAW mengajarkan kepada Ibnu Abbas yang merupakan kepada Sayyidina Abbas, maksudnya maaf ya, kalau Ibnu Abbas berarti anaknya Sayyidina Abbas ya, tapi di sini langsung kepada Sayyidina Abbas yang merupakan paman ya, paman Nabi kita Muhammad SAW, adik daripada Abdullah yang merupakan ayah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengatakan di dalam sebuah hadis, yang mana hadis ini lumayan cukup panjang menjelaskan tentang sholat sunat tasbih yang sering kita lakukan atau yang sering dilakukan oleh orang-orang soleh, oleh guru-guru kita, akhirnya kita diajarkan. Qala lil Abbas bin Abdul Muttalib, Rasulullah SAW berkata kepada Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, artinya Sayyidina Abbas ini adalah merupakan paman Nabi kita Muhammad SAW. Ya Ammah, ya Abbas, wahai pamanku Abbas, ala utika, ala nahuka, ala ahbuka, ala af'alu bika asara hisalin. Intinya Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan ataupun memberitahukan kepada pamannya, wahai paman, maukah engkau saya beri sesuatu? Maukah engkau melakukan sesuatu yang mana sesuatu itu adalah 10 perkara? As'aru hisalin, idza anta fa'alta dzalik ghafarallahu laka dzambaka. Idza anta fa'alta dzalik, apabila engkau melakukan hal itu, ghafarallahu laka, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosamu. Ghafarallahu laka dzambaka, Allah akan mengampuni dosamu. Awalahu wa akhirahu, dosa yang permulaan dan dosa yang akhir. Artinya dosa-dosa kita yang lalu dan dosa-dosa kita di masa yang akan datang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amalan tersebut. Qadimahu wa hadithahu, khata'ahu wa amdahu. Artinya dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang, dosa yang kita sengaja ataupun yang tidak sengaja karena keliru ya, karena sadar ataupun tidak sadar. Shaghirahu wa kabirahu, dosanya itu adalah dosa yang besar ataupun dosa yang kecil. Allah ampuni semua dosa-dosa kita. Sirrahu wa alaniyah, baik dosa itu yang kita lakukan
secara sembunyi-sembunyi ataupun dosa yang kita lakukan secara terang-terangan. Asrul khisalin, 10 hal tersebut, antusalliya arba'a raka'atin. Ini dalilnya ya, ini dalil tentang sholat sunat tasbih. Mungkin selama ini kita hanya taunya sholat sunat tasbih aja, ya. Mungkin juga udah lupa kita caranya nih. Maka dalil ini, hadis ini, ya, mengisyaratkan kepada kita tentang kesunahan sholat sunat tasbih dan juga kaifiatnya diajarkan oleh Rasulullah SAW pada saat beliau mengatakannya kepada pamannya Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib. Kata Nabi, kalau ingin diampuni dosa-dosamu, dosa yang lalu, dosa yang akan datang, dosa yang kecil, dosa yang besar, dosa yang dilakukan secara sengaja ataupun karena keliru, karena tidak sengaja, dan juga kalau ingin dosa kita itu diampuni, yang kecil, yang besar, yang terang-terangan kita lakukan ataupun yang kita lakukan secara sembunyi-sembunyi, maka kata Nabi, antusalliya arba'a raka'atin. Nih, jadi sholat sunat tasbih itu 4 rakaat, ya. Antusalliya arba'a raka'atin, hendaknya engkau melakukan sholat 4 rakaat. Faqra'u fi kulli raka'atin Fatihatul kitab wa surah. Taqra'u, engkau baca, fi kulli raka'atin, pada setiap rakaat, Fatihatul kitab wa surah, baca suratul Fatihah dan juga baca surat. Di sini Nabi tidak menentukan suratnya surat apa, artinya terserah dah baca surat apa kek. Yang penting di dalam sholat itu sudah otomatis, bahkan wajib, tidak sah sholat kita dan bukan sholat namanya kalau tidak baca surat Al-Fatihah, ya. Makanya kata Nabi, setiap rakaat baca Fatihah. Kalau kita lihat di hadis-hadis yang lain, kalau kita belajar fikih sholat, memang di sana dikatakan di dalam hadis Nabi, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholatnya bagi orang yang tidak membaca Fatihatul kitab ataupun yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Al-Fatihah itu adalah sesuatu yang wajib di dalam sholat. Dan bukan sholat namanya kalau di dalam sholat itu, di dalam pekerjaan itu tidak ada bacaan surat Fatihahnya. Sampai sholat jenazah kan nggak ada ruku, nggak ada sujud, tapi Fatihahnya ada nggak? Ada, ya. Sholat jenazah itu kita lakukan 4 kali takbir. Takbir pertama kita baca Fatihah. Kenapa baca Fatihah di dalam sholat jenazah? Yaitu karena namanya aja sholat, ya. Sholatul janazah, sholat jenazah. Makanya kalau ada yang melakukan kegiatan yang namanya sholat, tapi di dalam sholat itu nggak ada bacaan Fatihahnya, ya bukan sholat namanya, atau sholatnya tidak sah. Apapun jenis sholat itu pasti, ya. Sekali lagi nih saya garis bawahi, apapun jenis sholatnya, mau yang wajib, mau yang sunnah, ya, sampai sholat yang paling beda pekerjaannya yaitu sholat jenazah, itu pasti pakai surat Al-Fatihah, ya. Makanya di dalam hadis Nabi, saya ulang, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Bukan sholat namanya kalau nggak ada bacaan Fatihah. Makanya di sini Nabi bilang, taqra'u fi kulli raka'atin. Setiap rakaat kamu baca Fatihatul kitab, yaitu surat Al-Fatihah, wa surah, dan baca surat. Ini satu, ya. Jadi baca Fatihah sudah otomatis setiap rakaat. Setelah baca Fatihah, baca surat apa aja dah. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah yang paling mudah, yang engkau anggap paling mudah di dalam Al-Qur'an. Mau baca kulhu silakan, ya.
Mau kulhunya misalnya 3 kali kita ulang-ulang nggak apa-apa, silahkan. Ya, yang penting Fatihahnya. Sholat sunat apapun jangan sampai kita ini ada orang kalau ngajarin nih baca sholat sunat tahajud atau sholat sunat hajat, bacanya ini nih suratnya ya. Kalau nggak baca surat ini nggak sah sholatnya. Ya nggak ada seperti itu. Akhirnya gara-gara nggak apal-apal surat yang kita harus baca, kagak kita kerjain sholat itu. Ya, makanya di dalam sholat sunnah khususnya itu rata-rata Nabi itu bacanya adalah kul ya dan kulhu. Seperti sholat sunat tadi nih, sholat sunat fajar. Ini jangan-jangan saudara-saudara saya semua nih, atau para jamaah yang mungkin sholatnya nggak berjamaah, kita sholatnya di rumah, mentang-mentang sholat di rumah, sholat sunat fajar atau sholat qobliyah subuhnya ini jangan-jangan kita nggak lakukan nih, ya. Itu salah satu hal yang sayang kalau kita tinggalin, ya. Sayang kalau kita tinggalin. Sholat sunatnya aja itu lebih baik daripada dunia seisinya. Itu sholat sunatnya. Bagaimana sholat subuh? Bagaimana sholat subuhnya? Makanya sekali lagi watawasau bil haq watawasau bis sabr. Biar indah kalau sekarang mah mungkin sholat sunahnya kita nggak kerjain, besok masih ada nih. Sholat subuh kan tiap hari. Walaupun sholat di rumah sendirian, ya sebelum kita lakukan sholat subuh yang wajibnya, maka usahakan dan yakini di dalam hati kita ini pengen mendapat keutamaan dengan sholat sunat fajar atau dengan sholat sunat qobliyah subuh. Ya, jadi sholat sunat qobliyah subuh itu disebut juga dengan sholat sunat fajar. Ya, man sholal fajri, siapa orang yang sholat sunat fajar, kana khairu minad dunya wa ma fiha, maka sholat itu adalah lebih baik daripada dunia seisinya. Habis sholat sunat fajar selesai, kita istighfar beberapa kali, syukur-syukur bisa baca subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Ini adalah wirid-wirid yang sering kita dengar, yang sering kita baca sebelum kita melakukan sholat subuh, ya. Habis baca itu karena kita di rumah mungkin sendirian, baca itu ya bangsa berapa kali lah, baru kita bangun qomat sendiri, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Di dalam qomat itu bayangkan dari ujung kaki terus naik ke betis, ke dengkul, terus ke seluruh tubuh kita, terus sampai badan, sampai tangan, sampai kepala. Itu ketika kita qomat, bayangkan, ayo kita sholat yuk, yuk kita sholat yuk, yuk kita sholat yuk, kita menghadap Allah yuk, begitu, ya. Jadi kita ngajak nih seluruh persendian tubuh kita ajak seluruh anggota tubuh kita untuk mulai sholat wajib, ya. Itu hikmahnya. Nah, sekarang tinggal kita introspeksi dah. Sekarang kita tinggal resepin di hati kita, ya Allah, iya ya. Sholat sunat itu aja saya tinggalin, bagaimana ini nih, ya. Sekali lagi mohon maaf saudara-saudaraku semua, ya. Tugas saya hanya mengingatkan, tugas saya hanya sekedar untuk memberikan pencerahan. Mudah-mudahan ini dapat kita amalkan, ya. Jadi poin yang saya selipkan di dalam membahas masalah sholat sunat tasbih ini, kalau kita biasa di rumah sholat sendiri, ya, karena memang sekarang anjurannya untuk sholat di rumah, maka usahakan sebelum sholat sunnah, sebelum sholat wajib, usahakan kita lakukan sholat sunnahnya terlebih dahulu, ya. Belum lagi nanti ada sholat sunnah sebelum zuhur 4 rakaat, sholat sunnah sesudah zuhur 4 rakaat, sholat sunnah sebelum asar 4 rakaat. Pertanyaannya, pernahkah kita melakukan itu? Ya, pernahkah kita melakukan itu? Padahal ada hadis-hadis, keterangan-keterangan tentang sholat-sholat sunnah tersebut. 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sebelum asar. Rahimahullahu imro'an
sholat arba'an qoblal asri, hadisnya tuh. Allah senang, Allah sayang, Allah cinta kepada orang yang melaksanakan sholat sunnah sebelum sholat asar 4 rakaat. Ya. Jadi subhanallah, masih banyak sekali amalan-amalan yang belum kita lakukan, padahal ini adalah kesempatan kita berada di bulan suci Ramadan memperbanyak amalan-amalan. Kembali saudara-saudaraku sekalian, berkaitan masalah sholat sunat tasbih ini. Sholat sunat tasbih sekali lagi ada 4 rakaat. Taqra'u fi kulli raka'atin fatihatal kitab. Baca di setiap rakaat itu Fatihatul Kitab wa surah, dan suratnya apa aja. Fa idza faragta minal qiraah fi awali rakaat, apabila kalian telah selesai minal qiraati, daripada membaca surat, maksudnya bis Fatihah kemudian baca surat, fi awali rakaah, pada awal rakaat, fi awali rakaatin, pada awal rakaat kita udah selesai. Wa anta qaimun, dan engkau dalam keadaan berdiri, posisi kita berdiri. Kulta, maka hendaknya engkau ucapkanlah olehmu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu. Berapa kali? Jadi bis baca surat, ya, baca Fatihah, baca surat sebelum ruku. Habis baca suratnya selesai, maka baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar khamsa asyarata marrah, 15 kali. Ya, 15 kali itu kita bacanya. Summa tarka'u fatakulaha wa anta raki'an asyaran. Summa tarka, kemudian kamu ruku, fatakulaha, maka kemudian kamu ucapkan subhanallah, kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, wa anta raki'an, dan engkau dalam keadaan ruku, asyaron, 10 kali. Jadi udah 15 kali ini kita ruku baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Tentunya habis baca tasbih yang biasa. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Seperti kalau kita mau sholat sunat Aid, baik Idul Fitri ataupun Idul Adha, itu kan sebelum baca surat, baca itu dulu. Tapi kalau ini setelah baca surat, baru baca itu, baru baca tasbih. Ya. Ruku, kemudian habis ruku apa? I'tidal, bangun dari ruku. Summa tarfa' ra'saka minar ruku fatakulaha asyaran. Kemudian kamu bangkit dari ruku, bangun dari ruku, ucapkanlah 10 kali. Summa tahwi sajidan fatakulaha wa anta sajidan asyaran. Kemudian habis i'tidal, kan bangun dari ruku, i'tidal, baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Habis itu baru sujud. Sujud pun kita baca 10 kali. Kemudian habis sujud duduk antara 2 sujud, ya. Duduk antara dua sujud. Summa tarfa' ra'saka fatakulaha asyaran. Kemudian kamu angkat kepalamu dari sujud, ya. Artinya duduk antara 2 sujud. Setelah itu bacalah kalimat tersebut 10 kali, ya. Jadi di dalam sujud, sujud lagi, baca lagi 10. Nanti begitu bangun, ya, kan begitu bangun dari sujud nih, setelah sujud kedua, udah langsung aja bangun, ya, nggak usah pakai duduk lagi,
ya, nggak usah pakai duduk lagi. Maka fadzalika khamsun wa sab'una fi kulli raqatin. Nih, setiap rakaat tasbih yang kita baca adalah 75 kali. Ayo kita buktiin. Ada 75 kali, ya. Satu, ketika kita berdiri. Posisi berdiri tadi setelah baca surat Al-Fatihah, kemudian baca surat 15 kali. Habis itu ruku 10 kali. I'tidal, bangun dari ruku 10 kali, ya. Habis i'tidal, bangun dari ruku 10 kali, kemudian sujud baca 10 kali, duduk antara dua sujud 10 kali, ya. Kemudian habis duduk antara dua sujud, kita sujud lagi. Begitu kita sujud lagi, baca 10 kali, ya. Nah, setelah itu baru kita bangun, baru berapa tuh? 65 ya. Ya. 65 berarti yang 10-nya lagi tadi saya ralat, ya. Saya ralat berarti kita sebelum bangun ini kita baca lagi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Baca lagi itu kita 10 kali, ya. Baca 10 kali lagi karena ada riwayat, ya. Ada riwayat itu yang menjelaskan, saya sampai lupa, ya. Karena yang saya lakukan riwayat yang pertama tuh, bukan yang dari sumber ini, ya. Ada yang melakukan gini, ketika habis sujud kedua langsung bangun. Jadi di situ nggak ada tasbih. Di mana baca tasbihnya? Baca tasbihnya di awal nanti. Habis usolli sunnat tasbih arba'a raka'atin, dia itu baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian baca Fatihah, setelah baca Fatihah kemudian dia itu baca surat. Habis baca surat sebelum dia ruku dia baca 15 kali. Jadi di situ genapnya jadi 75, ya. Makanya di sini dibilang summa tasjudu fatakulaha asyron, summa tarfa'u ra'saka fatakulaha asyron. Ya, kalau di sini prakteknya adalah tadi kelewat ini. Summa tarfa'u ra'saka, habis sujud kedua angkat kepalamu, ya, fatakulaha asyron. Maka baca lagi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Baca lagi itu sebanyak 10 kali sehingga menjadi 75 kali. Ya, pokoknya dalam satu rakaat 75 kali. Kalau 4 rakaat berapa? 75 dikali 4. Berarti kita sudah membaca tasbih di dalam sholat sebanyak 300 kali tasbih. Coba kalau nggak sholat, pernah kita wirid zikir subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Pernah nggak kita zikiran wiridan tasbih seperti itu, duduk sambil muter-muter tasbih sebanyak 300 kali? Kalau pernah alhamdulillah. Tapi kalau kita nggak pernah, kita lakukan sholat sunat tasbih, berarti kita sudah melakukan zikir ataupun tasbih sebanyak 300 kali. Ini salah satu keutamaan sholat sunat tasbih, ya. Jadi ada 75 kali di dalam setiap rakaat. Taf'alu dzalik fi arba'i raka'ah, maka lakukanlah hal yang semacam itu 75 kali tasbih di 4 rakaat. Jadi setiap rakaat seperti tadi tuntunannya tuh, ya. 15 10 10 sujud 10, duduk antara dua sujud 10, sujud lagi 10. Sebelum kita bangkit, ya, sebelum kita bangun dari sujud yang kedua, kita duduk dulu, ya.
setelah kita habis duduk dulu itu sebelum bangkit kita baca 10 lagi, maka 75. Adapun cara yang kedua, ini cara yang kedua adalah nggak duduk yang setelah sujud kedua itu nggak baca, ya. Jadi habis sujud kedua, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, baca 10 kali, dia bangun langsung bangun berdiri. Nah terus kurang dong 10 ya, 10-nya tadi di awal yang saya jelasin, ada yang bacanya itu 10 kalinya itu ditaruh sebelum baca Fatihah. Ya, ada 2 prakteknya. Kalau ini dari Sayyidina Abbas radhiyallahu an, ada hadis yang satu lagi itu kalau tidak salah riwayat dari Sayyidina Umar bin Khattab, ya. Nah, ini saudara-saudaraku sekalian, kalau itu sudah kita lakukan, inistata'ta an tusalliha fi kulli yaumin marratan faf'al, kata Nabi. Inistata'ta, apabila engkau mampu, an tusalliha, melaksanakan sholat sunat tasbih tersebut, fi kulli yaumin marratan, setiap hari sekali, faf'al, maka lakukanlah. Kalau bisa kerjain setiap hari gitu, ya. Fa illam taf'al fa fi kulli jum'atin marrah. Kalau nggak bisa setiap hari, maka kullu jum'ah, setiap Jumat. Kalau kita nyebutnya setiap minggu, tapi kalau di orang sana, ya, beliau menyebutnya tiap Jumat. Sekali Jumat artinya dalam 7 hari itu, ya, seminggu sekali lah gampangnya. Seminggu sekali dah kalau nggak bisa setiap hari. Fa illam taf'al fa fi kulli syahrin marratan. Kalaupun nggak bisa seminggu sekali, maka sebulan sekali dah gitu. Fa illam taf'al, maka jika tidak bisa engkau melakukan sebulan sekali, fa fi kulli sanatin marratan, setahun sekali dah. Ya, sehari sekali nggak bisa. Seminggu sekali enggak juga. Ya, seminggu sekali enggak, sebulan sekali dah. Sholat sunat tasbih sebulan sekali dah. Kata Nabi, sebulan sekali enggak bisa juga, maka kerjain dah setahun sekali, ya. Fa illam taf'al, setahun sekali juga kagak, ya. Enggak bisa juga ngerjain setahun sekali sholat sunat tasbih ini. Kata Nabi, fa illam taf'al fa fi umrika marratan, maka seumur hidup sekali dah. Inilah yang menjadi, kita sering dengar nih guru-guru kita ngomong, sholat sunat tasbih mah kerjain, kalau kagak bisa sehari sekali, seminggu sekali. Kalau kagak bisa seminggu sekali, sebulan sekali. Kalau nggak bisa sebulan sekali, setahun sekali. Kalau nggak bisa setahun sekali, ya seumur hidup sekali dah. Ilokan amat apa? Kita nggak ngerjain sama sekali. Nah ini dalilnya. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah. Ya. Ini hadisnya berkaitan tentang sholat sunat tasbih. Ya. Bagaimana niatnya? Ya niatnya biasa dah. Dan ngerjainnya 4 rakaat sekaligus atau 2 rakaat. Nah ini ada penjelasan nih, ya. Penjelasannya di sini berkaitan dengan sholat sunat tasbih itu. Kalau kita lakukan di malam hari 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, intinya gitu, ya. Tapi kalau kita lakukannya siang hari, lebih utamanya adalah 4 rakaat sekaligus. Ingat, kalau 4 rakaat sekaligus nggak pakai ada duduk tahiyat awal, ya, seperti sholat zuhur nanti, ya. Kalau pakai tahiyat awal nanti sholat zuhur.
Karena kalau malam kita kerjain dua-dua sesuai dengan sunnah Nabi, sholatul lail masna masna. Sholat malam itu ataupun sholat sunnah itu dikerjakan dua-dua, seperti sholat taraweh. Kita ngerjain sholat sunnah taraweh itu kan kalau di total ada 20 rakaat, ditambah 3 witir. Witirnya pun dipisah 2, 1 ya. Maka sholat sunat yang jumlahnya banyak kalau dikerjain malam tetap masna masna 2-2. Nah, sholat sunat tasbih ini kita lakukan kalau siang hari boleh 4 rakaat, boleh 2-2 ya. Tapi menurut di dalam kitab ini dijelaskan lau uqimat fil lail, apabila dilakukan pada malam hari, wa arba'a raka'atin ma'a taslimatin wahidatin wa biduna tasyahudil awal lau uqimat fin nahar. Kalau dilakukan malam hari 2 rakaat, apabila dilakukan siang hari nih ya, wa arba'a raka'atin dan 4 rakaat ma'a taslimatin wahidatin, sekali salam 4 rakaat berarti sekali salam sekaligus ya, biduni tasyahud, dengan tanpa melakukan tasyahud awal. Seperti tadi saya bilang, kalau ada tasyahud awalnya berarti kayak sholat zuhur ya, nggak usah pakai atahiyatul mubarakatus sholawat. Pada rakaat kedua kalau lakukannya 4 sekaligus nggak usah pakai tahiyat awal ya. Lau uqimat fin nahar, apabila itu dilakukan, didirikan, dikerjakan fin nahar pada saat siang hari. Ini saudara-saudaraku sekalian berkaitan sholat sunat tasbih ya. Baik, kami lihat di sini saudara-saudaraku sekalian, ada yang nanya nih, ada yang komentar. Ya, Umi Marjuko nih nanya, ya karena memang telat. Tadi di awal saya udah jelasin, tadi di awal saya sudah bilang bahwa sholat sunat tasbih atau sholat sunat apapun ya, nggak ada surat-surat yang khusus dibaca, kecuali memang ada ulama-ulama, orang-orang besar ya, itu menganjurkan, sifatnya menganjurkan, tidak mengharuskan ya, sifatnya menganjurkan. Seperti di dalam kitab ini nih juga ada anjurannya nih, boleh ngikutin kitab ini karena ini ada dasarnya ya. Kitabnya saya pegang di rumah, ini ada nih. Kalau di dalam kitab ini ada sebenarnya, tapi saya nggak sampaikan karena di awal saya sudah bilang faqra'u ma tayassara minal Qur'an, baca aja udah yang lebih gampang ya, yang kita anggap gampang baca aja udah di dalam sholat sunat tasbih. Kalau ditanya ada nggak surat khusus yang dibaca gitu, karena selama ini saya baca yang saya bisa, ya itu udah bagus ya. Tapi kalau di sini di dalam kitab ini dilaksanakan sholat sunat tasbih itu ada nih tuntunannya nih ya. Kalau mau ngikutin ini silahkan, nggak pun nggak apa-apa ya. Taqra'u suratal ikhlas arba'a marrat fi kulli rak'atin wa salasa marrat fi tsaniyah wa marratain fi tsalisah wa marratan wahidatan fi rabi'ah. Nih, kalau mau mengikuti petunjuk yang ada di kitab ini silahkan ya. Ini kitab dari guru saya ya, Syarah Uqudul Juman fi Amaliyah Al-Mursyidiyah ya. Ini dari kitab guru saya yang beliau
kutip dari keterangan-keterangan para ulama, para ahli-ahli thariqah. Di sini diajarkan kalau mau melaksanakan sholat sunat tasbih, selama ini kita baca surat apapun silahkan. Ya, kalau ingin mempunyai dasar, mungkin saya rujuk kepada kitab ini. Apa yang dibaca? Habis baca Fatihah, rakaat pertama nih kan ada 4 rakaat. Habis baca Fatihah, pada rakaat pertama baca Al-Ikhlas 4 kali. Qul huwallahu ahad 4 kali. Terus selesai bangun rakaat kedua 3 kali. Rakaat ketiga 2 kali, rakaat terakhir 1 kali. Jadi turun. Ya. Turun. Rakaat pertama Fatihahnya 4 kali. Rakaat kedua Fatihah, Al-Ikhlas, Fatihah sekali. Fatihah terus Al-Ikhlasnya 4 kali. Rakaat kedua Fatihah, Al-Ikhlasnya 3 kali. Rakaat ketiga Fatihah, Al-Ikhlasnya 2 kali. Rakaat keempat habis baca Fatihah, Al-Ikhlasnya atau surat Al-Ikhlasnya 1 kali. Jadi 4, 3, 2, 1. Karena 4 rakaat, gampang matokinnya. Ya. Jadi makin lama makin kecil, makin lama makin turun, karena memang sunnahnya seperti itu. Kalau kita sholat kan ngurut nih, turun. Makanya kalau kita sholat tarawih itu dari At-Takasur, kemudian Al-Asr, kemudian Al-Humazah, kemudian Al-Fil, terus sampai An-Nas akhirnya. Jadi itu salah satu tuntunan di dalam sholat, baca jangan ngacak. Misalnya baca rakaat pertama bacanya idza ja, rakaat kedua bacanya wal asri. Nah ini kurang bagus, ini khilafus sunnah namanya. Maka yang bagus itu turun. Makanya ini pun gitu, dari yang terbanyak ke yang terendah. 4 rakaat 4 kali, 3 kali, 2 kali, 1 kali. Jadi itu keterangan dari kitab ini. Jawaban saya untuk Umi Marzukoh. Baik, saudara-saudaraku sekalian, saya rasa kalau nggak ada yang ditanyakan lagi, saya akhiri kuliah subuh kita pada kesempatan hari ini, tanggal 21 Ramadan 1441 Hijriah. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan sekali lagi mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingatlah, kalau kita sering meremehkan yang sunnah-sunnah, maka kita juga nanti akan bisa meremehkan yang wajib-wajib. Tapi kalau kita sudah sayang terhadap yang sunnah-sunnah, pasti kita akan lebih sayang lagi untuk meninggalkan yang wajib-wajib. Ya, ini merupakan nasihat dari guru-guru kami. Kerjain yang sunnah-sunnah, jangan suka diremehin. Karena kalau kita udah biasa ngeremehin yang sunnah, nanti yang wajib juga akhirnya kita remehin. Itu. Maka ketika kita sudah biasa ngerjain yang sunnah, insya Allah sayang rasanya. Seperti tadi itu, sayang rasanya kalau kita tinggalin sholat sunat qobliyah subuh atau sholat sunat fajar. Ya, kalaupun kita selama ini sholat di rumah, sholat subuh itu langsung sholat subuh aja, maka besok-besok walaupun sholatnya di rumah nggak jamaah, mari kita lakukan sholat sunnah qobliyahnya yang disebut dengan sholat sunat fajar, karena begitu besar keutamaannya. Ini adalah bulan Ramadan. Ini adalah bulan untuk meraih sebanyak-banyaknya amalan. Mudah-mudahan kesempatan di bulan suci Ramadan ini kita bisa gunakan untuk menambah amalan-amalan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
الضالين استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور اللهم ربنا زدنا علما نافعا وفهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل صلاتنا صلاة الخاشعين وصيامنا صيام المقبولين وحياتنا حياة العلماء وموتنا موت الشهداء اللهم اهدنا صراط المستقيم صراط الأنبياء والمرسلين اللهم اهدنا صراط المستقيم صراط العلماء والصالحين اللهم اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم بها السلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Saya akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.